Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, saya Ica, editor Nura Kids. Kami akan memperkenalkan sebuah produk yang bernama Aesop's Fables Read and Play. Aesop's Fables Read and Play adalah produk yang menggabungkan buku dan permainan untuk mengeksplorasi fabel-fabel Aesop dan mendapatkan hikmah dari kisah-kisah tersebut. Nah, sebelum kita mengeksplorasi apa saja sih yang ada di dalam produk tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fabel dan siapa itu Aesop. Fabel merupakan salah satu genre sastra yang berbentuk cerita ringkas dan memiliki pesan moral di setiap ceritanya. Tokoh-tokoh di dalamnya biasanya hewan, benda mati, atau tumbuhan yang dimanusiakan. Namun tak jarang tokohnya juga seorang manusia. Sedangkan untuk kreator atau pencipta cerita fabel biasa disebut dengan fabulis. Lalu siapakah Aesop? Aesop adalah seorang fabulis yang hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Adapun alasan kami memilih mengangkat fabel karya Aesop dikarenakan fabel Aesop merupakan cerita moral paling populer di dunia. Selain itu, fabel Aesop juga banyak dijadikan sebagai objek penelitian seluruh dunia, khususnya dikaitkan dengan literasi dan pendidikan anak. Fabel Aesop ini adalah salah satu cerita yang tertua di dunia, berumur 2500 tahun dengan jumlah kurang lebih mencapai 700 cerita, bahkan ada sumber yang menyebutkan lebih dari 1000 cerita. Meskipun ceritanya sudah sangat tua, tapi masih sangat relevan loh sampai sekarang. Menarik ya? Penasaran kan apa aja isinya? Yuk kita cek satu-satu. Satu set Aesop's Fables Read and Play berisi 6 buku dan 3 permainan. Berikut adalah 5 picture book yang ada dalam paket ini. Ada 5 judul yaitu Singa dan Tikus, Semut dan Belalang, Bocah Gembala dan Serigala, Tikus Kota dan Tikus Desa, dan Petani, Anaknya, dan Keledai. Cerita fabel disajikan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Teksnya disusun berima untuk menstimulasi auditory skill, juga dilengkapi dengan beragam gaya ilustrasi dan fitur pop-up di setiap bukunya yang akan menstimulasi daya imajinasi dan kecerdasan visual anak. Seperti konsepnya yang ada pada judul produk ini, yaitu Read and Play, setelah membaca, anak akan diajak untuk bermain minigame di bagian belakang buku. Pastinya buku ini juga sangat cocok loh untuk read aloud. Spesifikasi picture book. Ukuran 21 x 21 cm, 26 halaman, hardcover, ujung buku rounded, isi full color, kertas ivory. Selanjutnya adalah buku kumpulan cerita Aesop's Fables. Buku ini terdiri dari 145 cerita sehingga memperkaya eksplorasi anak terhadap fabel. Banyak banget ya. Cerita di dalamnya pendek-pendek sehingga mudah dipahami. Mengandung banyak nilai moral yang penting untuk dipelajari. Buku kumpulan cerita ini cocok untuk semua anggota keluarga loh. Ayah dan bunda juga bisa ikutan baca. Bisa juga dibacakan sebagai cerita pengantar tidur untuk si kecil setiap hari. Spesifikasi buku kumpulan cerita. Ukuran 15 x 21 cm, 208 halaman, hardcover, ujung buku rounded. Isi 2 warna, kertas book paper. Sebelumnya kita sudah membahas buku untuk mengajak anak membaca. Sekarang, yuk kita masuk ke dalam permainan yang ada dalam Aesop's Fables Read and Play. Yang pertama adalah Story Cards, susun ceritamu. Story Cards adalah kartu bergambar dengan area kosong untuk menulis, yang mengajak anak berimajinasi dan berkreasi dalam menyusun cerita sendiri. Kartu ini terdiri dari 2 judul cerita, yaitu Rubah dan Bangau, juga Semut dan Merpati. Story cards ini akan menstimulasi kemampuan penyusunan cerita atau berpikir runut, atau yang biasa disebut sebagai sequencing, yang nantinya akan menstimulasi kemampuan problem solving.
Story cards juga melatih kemampuan penuturan cerita atau storytelling dan mengasah kemampuan menulis anak. Pada dasarnya, story cards ini mengusung konsep yang sama seperti silent book atau buku tanpa teks. Namun kami modifikasi ke dalam bentuk kartu permainan agar anak bisa mengeksplor lebih banyak lagi bentuk bahan bacaan dan permainan. Spesifikasi story cards. Ukuran 14 x 15 cm, jumlah 15 kartu, kertas ivory, wipe clean. Berikutnya adalah memory game, ingat dan pasangkan. Sebuah permainan mengingat dan mencari sepasang gambar yang sama. Permainan ini dirancang dengan ilustrasi hewan-hewan yang ada dalam fabel Aesop. Selain menyenangkan, game ini juga dapat melatih kemampuan otak untuk fokus dan konsentrasi. Dalam permainan ini, kekuatan daya ingat juga akan diuji loh. Anak akan belajar memperhatikan detail gambar dan membedakannya satu sama lain. Spesifikasi memory game. Jumlah 30 keping, diameter 8 cm, kertas ivory. Bagaimana sih cara bermain memory game? Pertama, tujuan permainan ini adalah mengumpulkan pasangan keping terbanyak. Kedua, acak keping lalu letakkan dengan ilustrasi hewan menghadap bawah. Ketiga, tentukan giliran bermain dengan suit atau home pimpa. Keempat, tiap giliran bermain, pemain membuka 2 keping. Jika keping bergambar sama, keduanya menjadi milik si pemain. Kelima, pemain yang mendapat keping yang sama mendapat giliran bermain sekali lagi. Keenam, jika 2 keping yang dibuka oleh pemain tidak sama, keduanya dibalik kembali seperti semula. Dan pemain lain pun mendapat giliran. Ketujuh, kunci untuk memenangkan permainan ini adalah mengingat keping yang dibuka. Kedelapan, pemain dengan pasangan keping terbanyak adalah pemenangnya. Selanjutnya adalah permainan board game. Siapa yang lebih dulu? Ini adalah permainan papan yang mengadaptasi kisah kelinci dan kura-kura yang merupakan salah satu fabel Aesop yang paling terkenal. Kali ini, kelinci dan kura-kura tetap berlomba lari. Namun, ada pemburu yang mengikuti. Kelinci dan kura-kura harus sampai di rumah pohon terlebih dahulu sebelum si pemburu. Saat melakukan permainan ini, ada beberapa hal yang akan dipelajari oleh anak, yaitu melatih sportivitas, melatih kesabaran, juga menumbuhkan sikap saling dukung. Spesifikasi board game. Papan permainan berbahan board, ukuran 43 x 43 cm. Ukuran dadu 4 x 4 x 4 cm. Ada 3 pion karakter dengan ukuran 4 x 6 cm. Bagaimana cara bermain board game siapa yang lebih dulu? Pertama, tujuan permainan ini adalah menjadi yang tercepat sampai di rumah pohon. Kedua, tentukan siapa yang menjadi kelinci dan kura-kura, lalu letakkan pion di petak start mereka. Letakkan juga pion pemburu di petak startnya. Ketiga, petak bergambar kepik, kenari, wortel, bunga, dan daun adalah jalur kelinci dan kura-kura. Sedangkan petak bergambar teropong adalah jalur pemburu. Keempat, lakukan switch untuk menentukan giliran. Kelima, lempar dadu untuk menentukan langkah. Letakkan pion pada petak bergambar yang ditunjukkan oleh dadu. Keenam, jika salah satu pemain mendapat sisi dadu teropong, dia tidak bisa melangkah dan harus menjalankan pion pemburu. Ketujuh, ulangi terus langkah 5 secara bergantian hingga ada yang sampai lebih dulu di rumah pohon. Pemain yang pertama kali tiba adalah pemenangnya. Kedelapan, jika pemburu tiba lebih dulu di rumah pohon, pemain yang belum sampai di sana dinyatakan kalah. Kenapa ilustrasi menjadi elemen penting dalam perancangan Aesop's Fables Read and Play? Jennifer M. Miskake, Associate Professor of Children's Literature of Longwood University, USA, mengatakan, tanpa kehadiran ilustrasi, anak-anak akan menemui kebosanan saat membaca sebuah tulisan. Ilustrasi pada buku anak menjadi kriteria penting, sebab anak-anak cenderung sensitif terhadap gambar. Siapa saja kontributor yang ikut andil dalam penyusunan Aesop's Fables Read and Play?
Dalam penulisan dan penerjemahan, kami bekerja sama dengan 4 orang yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Iwok Apkori dan BB Haryanti Dewi sebagai penulis naskah picture book. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Maria Lubis sebagai penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, juga Alia Haider untuk alih bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dalam hal visual, kami berkolaborasi dengan para ilustrator Indonesia. Untuk picture book, kami bekerja sama dengan Wulang Sunu, Nena, Gilang Ayobi, Nadia Nur, dan Ameko Studio. Untuk buku kumpulan cerita, kami berkolaborasi dengan Faris Abul Khair dan Bella Ansori. Untuk story cards, kami berkolaborasi dengan Minggu Nani dan David Tio. Sedangkan dalam memory game dan board game, kami berkolaborasi bersama Guntur Saladin dan Alif Mustafa. Mengapa ilustrasi yang dimuat dalam Aesop's Fables Read and Play sangat beragam? Kami sengaja mengusung keragaman spektrum ilustrasi dengan tujuan memperkaya referensi atau yang disebut dengan kosa visual anak. Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dengan visual yang beragam. Di antaranya, meningkatkan daya kognisi anak dalam menerima pesan, menstimulasi beragam reaksi emosi seperti gembira dan sedih, menstimulasi daya kreativitas anak. Dalam perancangan Aesop's Fables Read and Play, kami berkonsultasi dengan 2 orang ahli. Yang pertama, Ibu Rosi Setiawan, pembina Read Loud Indonesia. Yang kedua, Ibu Ria Mamaslan Sihombing, dosen Desain Komunikasi Visual ITB yang mengampu kelas ilustrasi buku anak. Ya, itu dia tadi paket lengkap Aesop's Fables Read and Play. Gimana? Seru banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk ajak anak membaca dan bermain bersama Aesop's Fables Read and Play.